Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa semuanya, selamat sore. Pada sore hari ini saya Dr. Elviriadi SPMSI, pakar lingkungan hidup Provinsi Riau, ingin berbagi pengalaman dengan saudaraku sekalian, para pemirsa ya. Saya mulai itu pada saat saya melihat adanya ketimpangan di Riau ini, di mana Riau ini disebut dengan negeri yang penuh dengan kekayaan alamnya, hutan tropis yang begitu hebat, rindang, yang melahirkan kekayaan alam yang luar biasa, tetapi kondisi masyarakatnya miskin gitu. Ternyata saya lihat ada kekeliruan yang cukup fatal, yaitu adanya ketidakadilan pada masyarakat Riau, di mana sumber daya alamnya itu digunakan oleh negara, diberikan kepada korporasi atau kepada perusahaan-perusahaan besar, sehingga hutan tropis Riau ini digundul habis. Kemudian hilanglah masyarakat Riau ini terhadap akses untuk mendapatkan kekayaan dari hutan seperti rotan, ikan air tawar. Kemudian wilayah adatnya juga mulai berkurang, merosot, termasuklah yang terpenting adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat adat di Riau dan masyarakat Riau pada umumnya. Itu membuat saya itu memulai, dan saya buktikan dengan menyambung S2 saya, yaitu program studi ilmu lingkungan, dilanjutkan dengan program S3 ilmu lingkungan. Ya, saya ingin menjadi anak negeri, anak watan, putra daerah yang memberesin kampung saya, meluruskan paradigma ilmu lingkungan, ilmu kehutanan yang ini sangat eksploitatif, sangat pro kepada konglomerat yang kaya raya. Seolah-olah negara ini berjalan berasingan, satu negara dengan agenda investasinya, rakyat ditinggalkan dan rakyat menjadi korban daripada pembangunan lingkungan hidup yang tidak memihak kepada masyarakat Riau. Itu apanya yang itu saya. Saya masuk ke kawasan-kawasan semak belukar, masuk ke hutan yang sekunder lah, hutan lebat tuh ya. Saya terjatuh, kaki saya terkilir pernah, masuk ke sungai di Mandau, Duri, tak bisa lewat lagi kecuali harus melintasi sungai yang airnya selutut cuma, tapi sendal saya hilang, sendal saya dibawa hanyut ya, dan diganti juga oleh tim saya yang hadir membawa saya itu. Saya dapat sendal baru ya. Kemudian saya terjatuh juga di antara jalan tanah berair yang di tepi-tepi sawit yang terkontaminasi, yang terkena limbah pabrik di Riau ini ya. Dan kadang-kadang saya juga pernah dihadang oleh sekumpulan orang yang mempertanyakan kemana pergi nih, jangan terprovokasi katanya. Waktu saya mengecek limbah di Pasir Pangarayan, tepatnya di Sungai Sosa, waktu itu ada ikan mati, ribuan ikan mati di Sungai Sosa. Saya tiba-tiba didatangi orang, mereka mempertanyakan jangan terprovokasi oleh isu limbah perusahaan katanya. Nah, itu semua menjadi suatu penguatan bagi diri saya ya. Saya tidak hiraukan, karena gimana pun saya harus terus istiqomah berjuang untuk masyarakat, untuk umat, untuk kejayaan agama negeri Melayu Riau ini harus saya pertahankan dengan berbagai macam suka duka tadi gitu. Hari ini yang terjadi adalah sudah semakin mencemaskan dan mencekam situasi kita di lingkungan hidup kita. Kehutanan kita juga begitu, gundul di mana-mana, dan terus terjadi pembukaan lahan baru berupa hutan alam. Termasuk di kampung saya di Kabupaten Meranti, Desa Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, juga sedang digunduli habis-habisan ya. Orang tidak menghiraukan aturan-aturan bernegara ya, sehingga terjadilah deforestasi, penggunaan hutan, kemudian limbah-limbah dari pabrik di Riau ini, seperti akan kita sidang ini, sidang antara gugatan LPPHI melawan PT Sepron, SKK Migas, KLHK dan Dinas LHK. Ini kebocoran limbah yang luar biasa merata di Riau gitu. Negara ada beberapa kali yang mencoba memfasilitasi, bertanggung jawab, tapi belum tuntas. Ini makanya kita minta untuk
tuntaskan, dan kita berharap pencemaran ini segera diatasi. Kita berharap bahwa negara harus memihak kepada rakyat ketimbang kepada korporasi dan para pengusaha kaya. Jangan biarkan negara berjalan bersama konglomerat, sementara rakyat dibiarkan melarat gitu. Itu adalah fakta yang saya lihat di lapangan di Riau. Saya berharap ada pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, sehingga lingkungan yang tadinya tidak berfungsi lagi di Indonesia ini menjadi berfungsi lagi untuk kita, tercapai produktivitas lahan kita, pembagian yang adil antara korporasi dengan rakyat kecil, dengan petani lokal, dengan pribumi Melayu. Ini harus ditata kelola ulang dengan baik, dengan rapi, dengan berkeadilan, sehingga dengan demikian situasi kita yang begitu carut marut ya menjadi pulih kembali dengan lahirnya seorang pemimpin atau pejabat yang adil, pejabat yang beriman. Iman sebagai landasan dari dia membuat kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Saya kira sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.